kita pada malam hari ini. Kitabul Ilmi, Babu Fadlil Ilmi. Humas belum hadir. Udah kayaknya Humas. Tadi ada, tapi nggak tahu keluar lagi tuh. Kitabul Ilmi, Babu Fadlil Ilmi. Kita akan berbicara tentang al-ilmu. Ya. Sebelum kita masuk pada kitab Riyadhus Shalihin, kita akan bedah dulu apa sih itu ilmu, gitu ya. Apa sih itu ilmu? Kita sering mendengar ucapan ya, al-ilmu huwa nur. Ilmu itu adalah cahaya. Apa yang dimaksud dengan cahaya? Bagaimana kita bisa mendapatkan cahaya ini, dan dari mana kita bisa mendapatkan cahaya ini? Nah, teman-teman semua, kita harus membedakan mana pengetahuan, mana itu ilmu. Oke. Pengetahuan dengan ilmu itu satu hal yang berbeda dalam kacamata disiplin ilmu keislaman. Apa itu ilmu? Ilmu itu adalah cahaya. Ya. Sedangkan pengetahuan adalah informasi. Inilah mengapa ketika kita haus terhadap ilmu, setelah kita aktif atau spiritual awakening, kita bangkit, kita merasakan yang disebutkan dalam PT-PT saya itu ya, tentang spiritual awakening lah, tentang kebangkitan spiritual gitu ya. Lalu kita menggali banyak informasi-informasi terkait ilmu-ilmu yang berkaitan dengan spiritual. Kita baca di Google, kita lihat di YouTube, lihat di TikTok, dan berbagai macam platform media sosial yang lainnya untuk menggali informasi-informasi terkait spiritual. Namun anehnya, semakin banyak informasi yang kita dapatkan, spiritual kita ini tidak kunjung selesai, tidak kunjung mereda, justru semakin menambah haus dahaga kita terkait apa yang kita butuhkan. Alih-alih spiritual kita ini basah, justru spiritual kita kering gitu. Spiritual kita menjadi kering. Padahal berapa banyak waktu yang sudah kita habiskan untuk melihat tayangan-tayangan YouTube, TikTok, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kok rasa-rasanya tidak menambah atau tidak bisa menghilangkan dahaga ini. Ini ada apa? Ternyata itu bukan ilmu, itu adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan. Pengetahuan ini masuk pada brain, pada otak kita. Dan nanti akhirnya spiritual confusion, bingung sendiri mau ngamalin yang mana. Semua ijazah kita amalkan. Semua orang yang kita rasa dia mampu tahu tentang spiritual, kita dengerin. Akhirnya membuat kita itu bingung sendiri. Nah, itu yang dinamakan dengan pengetahuan, teman-teman. Itu hanya menambah koleksi ya, pengetahuan kita saja. Sedangkan ilmu ini lain lagi. Ilmu itu adalah nurun, cahaya. Nah, cahaya ini bisa diakses, teman-teman, dengan menggunakan syarat dari Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu yang pernah kita sebutkan, itu ada 6. Oke, kita tidak ulangi itu syarat mengenai ilmu. Saya beri satu contoh juga begini. Ada orang yang terus-menerus belajar ilmu pengetahuan terkait hukum. Dia beli bukunya, dia mendengar praktisi hukum ketika menjabarkan tentang apa sih itu hukum. Lalu dia terus-menerus menggali berbagai macam informasi sampai dia mahir dalam bidang hukum. Tapi ketika dia mau buka praktek ya, rumah lembaga hukum, kira-kira apakah dia bisa buka praktek itu? Tentu saja tidak bisa. Ataupun ya, contoh kedua nih, ada orang
yang dia senang sekali belajar ilmu terkait kedokteran. Dia pelajari semua hal-hal yang berkaitan dengan medis, dimulai dari cara pengobatan seperti apa sampai kepada cara untuk membedah seperti apa. Nah, kira-kira teman-teman mau nggak kita ketika sakit harus dibedah, lalu dibedah dengan orang seperti ini, mau nggak kira-kira? Tentu saja kita tidak mau. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai guru. Dia belajar ilmu kedokteran secara otodidak. Artinya dia secara pengetahuan kedokteran tuh luar biasa, tahu ini tahu itu. Tapi secara praktek, secara teorinya dia tidak tahu apa-apa gitu, ya. Ini yang dinamakan dengan pengetahuan. Nah, di TikTok, di YouTube dan berbagai macam platform lainnya, ini banyaknya adalah pengetahuan gitu. Sedangkan ilmu itu bukan itu sendiri gitu. Ya, bukan itu sendiri. Ilmu itu ada syarat-syaratnya yang sudah disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, karena ilmu itu adalah cahaya. Nah, cahaya ini hanya bisa diakses, teman-teman, oleh siapa? Oleh orang yang ingin mendapatkan cahaya ini. Dari siapa? Dari orang yang dulunya mengambil cahaya. Kepada siapa? Kepada orang yang mempunyai cahaya. Dari siapa? Dari terus menerus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Sohibun Nur, ya, Sohibun Nur. Nah, dari Rasulullah nur itu turun kepada para sahabat, dari sahabat turun kepada tabiin, kepada tabiin turun kepada tabiut tabiin, dari tabiut tabiin lahir turun kepada para imam mazhab dan lain sebagainya, sampai turun sampai kita hari ini sekarang. Nah, rangkaian nur ini disebut dengan sanad, ya. Rangkaian nur ini disebut dengan sanad. Maka kata Imam Mubarak, as-sanad al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Laula sanad maqala man sa'a. Seseorang akan berkata sesuai dengan keinginannya, gitu. Akan berbicara sesuai dengan keinginannya kalau tanpa menggunakan ilmu sanad. Akhirnya banyak sekali umat menjadi bingung. Kenapa? Karena sekarang banyak orang, ya, yang berbicara ilmu tanpa menggunakan sanad. Karena sanad itu adalah sebagai penjaga dari ilmu itu sendiri, ya, penjaga dari ilmu itu sendiri. Kalau tanpa sanad, orang bisa ngomong apa aja gitu, menafsirkan sesuai dengan kehendaknya, berbicara sesuai dengan nafsunya. Jadi kalau agama itu bukan kata saya, tapi kata Rasulullah SAW. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kata saya. Ilmu itu adalah sesuatu yang di dalamnya ada hadasana. Jadi dia mempunyai rantai keilmuan. Ya, maka kenapa ilmu disebut dengan nur? Karena disinilah yang dinamakan dengan silsilatul nur atau silsilatul arwah, yang menghubungkan dirinya dengan gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah mengapa ketika kita bangun spiritual kita, kok tidak ada perubahan dalam diri kita, maka malah semakin makin bingung, ya, makin bingung apa yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita mengoleksi informasi, bukan mengoleksi ilmu, teman-teman, ya. Bacaan kita banyak, tontonan kita banyak, tapi tidak ada nur di dalamnya. Sedangkan nur itu harus diakses oleh seorang murid kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nur ini sifatnya adalah menerangi. Kalau ini masuk dalam diri kita, hidup kita akhirnya
menjadi lebih tercerahkan gitu ya. Kenapa orang mempunyai ilmu tercerahkan? Karena ilmu itu adalah nur gitu. Ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu mukadimah daripada bab fadlil ilmi, keutamaan dalam ilmu. Iya benar, udah benar itu. Ya. Ya, kita masuk kepada kitab Riyadhus Shalihin. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu kitab yang harus dimiliki oleh santri ngaji kehidupan. Ya, kitabnya nggak mahal kok, cuman 50.000. Tapi manfaatnya luar biasa ya. Karena nanti di sini juga kita akan berbicara tentang makomat di kitab ini. Ya, berbicara makomat dengan menggunakan kitab Riyadhus Shalihin. Dari sekarang mulai dipesan, ya, dibeli. Saya nggak ada keranjang kuningnya teman-teman, silahkan beli sendiri gitu. Jangan beli yang latennya, beli yang bahasa Arabnya, latihan ya, belajar ya. Coba sama nggak kitabnya dengan saya tuh? Sama nggak? Cari aja di daftar pustaka, cari Kitabul Ilmi gitu. Halaman 399. Halaman 399. Kalau kitab mah boleh berbeda-beda ya, kitab mah boleh berbeda-beda. Pemahaman juga boleh berbeda-beda gitu ya. Tapi yang tidak boleh berbeda itu sanadnya sendiri. Beli sendiri takutnya nggak sama. Oke, nanti kita beli bareng-bareng aja. Sama-sama Kang Ai. Ya, kita masuk ke materinya ya teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allahu ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Wakul, dan sampaikan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zidni ilman. Wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus menerus menambahkan ilmu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kepada Rasulullah untuk terus menerus menambah ilmu. Jadi sekelas Rasulullah saja Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kepada Rasulullah untuk terus menerus menambahkan ilmu kepadanya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang jarang kita perhatikan. Jadi selain kita meminta tambahan cuan, meminta tambahan materi, meminta tambahan berbagai macam fasilitas dalam kehidupan kita, sekali-sekali lah kita meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dengan apa? Dengan cara terus menerus mengaji. Dengan terus menerus mengaji, itu adalah cara kita untuk apa? Untuk terus menerus menambahkan ilmu ke dalam diri kita. Nah teman-teman, cara untuk menambahkan ilmu kepada diri kita itu ada caranya. Caranya bagaimana? Ada dua cara. Yang pertama, kita membawa gelas kosong, oke? Membawa cangkir kosong. Ya, ini gelas kita. Ya. Ini gelas kita, dan kita meminta terus menerus kepada Allah ilmu dengan cara apa? Dengan cara mengosongkan gelas kita. Dengan cara apa mengosongkannya? Yang pernah kita bahas. Keep hungry and keep foolish. Terus menerus merasa lapar dan terus menerus merasa bodoh. Ini untuk
Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan terus menerus ilmu kepada kita. Atau ada cara kedua. Ya, ini dengan cara apa? Dengan cara tawadu, namanya tawadu. Tapi tawadu bukan dibuat-buat, bukan dengan gimmick, tapi benar-benar kita merasakan kita itu bodoh. Kita ini merasakan kita ini tidak tahu apa-apa. Dari sini kita terus-menerus belajar. Dari sini kita terus-menerus mencari ilmu. Atau ada cara kedua, teman-teman. Cara kedua apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita, menuangkan ilmu ke dalam kolbu kita. Dari ilmu ini yang sudah terisi penuh dalam cangkir kita, dalam kolbu kita, kita kemudian berikan lagi kepada orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara mengajar. Dengan cara mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Jadi, ya, diibaratkan kita ini seperti toren air, ya. Diibaratkan kita ini seperti toren air. Ilmu kita penuh, tapi dalam beberapa waktu diisi lagi kita alirkan lagi kepada yang membutuhkan, terus menerus seperti itu. Jadi ilmu kita tidak pernah diam, tidak pernah stuck. Ada aliran ilmu di sini. Jadi cara pertama adalah ketika kita belum ngajar. Cara kedua adalah setelah kita ngajar nanti ilmu kita mumpuni, ya, ilmu kita nanti mumpuni. Maka cara yang kedua, kita kasih ilmu kepada orang lain. Dengan apa? Dengan cara kita mengajar. Jadi nanti dalam proses mengajar ini ada yang dinamakan dengan ilmu khuduri. Apa itu ilmu khuduri? Ilmu yang Allah kasih secara langsung, ya, secara langsung, atau bahasa kita itu ilmu laduni. Ya, ilmu laduni itu adalah ketika kita berada dalam posisi ini. Sami-sami. Ya, kalau kita belum punya ilmu, masuklah di sini. Kalau sudah punya ilmu, masuklah di sini. Gitu ya, dengan cara menjadi toren ilmu yang membagikan ilmu kita kepada seluruh orang yang memang membutuhkan ilmu itu. Yang memang membutuhkan ilmu itu. Itu teman-teman ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Jadi Rabbi zidni ilman adalah dengan cara ini. Keep hungry and keep foolish. Yang kedua adalah dengan cara mengajar, mengalirkan ilmu ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu ada dalam surat Thaha 114. Nah, yang kedua, Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu kemudian mengutip salah satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sampaikan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yastawi, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu saja berbeda. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak ilmu tentu saja berbeda. Kenapa? Karena di dalam surat yang akan kita bacakan sebentar lagi, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian semua, kemudian orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi orang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian orang-orang yang memiliki ilmu diangkat beberapa derajatnya oleh Allah. Bahkan pengangkatan derajat ini bukan hanya saja ketika dia masih hidup, tapi setelah wafat pun namanya terus menerus diabadikan. Minimal jadi jalan, kan gitu. Minimal jadi jalan. Teman-teman, ketika kita masuk ke kota, masuk ke daerah apapun, itu pasti yang dijadikan nama jalan itu orang-orang yang memiliki fasilitas ilmu ini. Ya, dia ada yang jadi tokoh, ada yang jadi agamawan, ada yang jadi pahlawan. Ini modal utamanya adalah
ilmu. Bahkan orang yang sudah wafat memiliki ilmu, kita tidak berani menyebut namanya dengan langsung, pasti dengan embel-embel. Al-Maghfurlah, Allahu Yarham, Mama Ajengan apa gitu, atau Kiai apa, Abuya apa. Meskipun jasadnya sudah tidak ada, tapi tetap namanya terus diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya terus diangkat oleh Allah meskipun sudah tidak ada. Bahkan bukan hanya terkait dirinya sendiri, keluarganya ikut terangkat, lingkungannya ikut terangkat, kampungnya ikut terangkat. Bagaimana kita lihat Abah Guru Sekumpul yang ada di Martapura, ya, bukan hanya ngangkat beliaunya atau keluarganya, tapi satu Martapura itu ketika haul merasakan manfaatnya. Barokah apa? Barokah ilmu. Karena janji Allah, ya rafa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Jadi kalau kita mau cari derajat,